Orang mengatakan bahwa Anies itu orang yang cerdas. Bagi saya dia bukan saja cerdas, tapi dia super cerdas. Terbukti, ketika dia berhadapan dengan Ahok dalam debat untuk menuju DKI 1, dia menggulirkan suatu ide besar, yaitu normalisasi tanpa penggusuran. Ahok langsung terpancing, tidak mungkin hal itu terjadi. Anies mengatakan, tidak ada hal yang mustahil. Yang penting adalah keberpihakan dan niat. Jadi Anies hendak mencitrakan dirinya bahwa dia lebih berniat dan berpihak pada masyarakat daripada Ahok. Itu luar biasanya Anies. Lalu dia memancing lagi dengan DP 0%, di mana masyarakat bergaji rendah bisa mendapatkan rumah. Ahok sekali lagi terpancing, hal ini tidak mungkin. Anies sekali lagi mencekak Ahok dengan mengatakan bahwa tidak ada hal yang mustahil. Yang penting adalah niat dan keberpihakan. Walaupun Ahok itu telah melakukan hal yang baik bagi masyarakat, orang akan berpikir bahwa Anies akan lebih baik karena Anies itu lebih berpihak, lebih berniat untuk mensejahterakan masyarakat. Maka terpilihlah Anies sebagai DKI 1. Nah, setelah menjadi DKI 1, Anies juga sadar bahwa semua janjinya itu akan gagal total. Tapi bagi Anies yang cerdas ini tahu bahwa semua itu tidak masalah. Mengapa? Normalisasi, ternyata dia menggusur juga, tidak masalah. Dia ganti dengan naturalisasi, membuat sumur resapan, ditolak oleh DPRD. Karena sumur resapan itu, satu sumur resapan itu memakan biaya jutaan. Cuma menampung air hujan sedikit. Itu memboroskan anggaran, lebih efisien dan lebih hemat kalau membuat embung. Bisa menampung banyak air hujan. Maka itu sumur resapan hanya terrealisasi tidak lebih 2%. Artinya gagal total. Dikritik nggak masalah. 3 bulan kemudian orang juga akan lupa. DP 0% supaya masyarakat bergaji rendah bisa mendapatkan rumah. Ternyata dikorup dan gagal total. Tidak masalah, dikritik 3 bulan kemudian orang juga lupa. Lalu OKOC untuk membangun UMKM, usaha kecil, mikro kecil, dan untuk menciptakan lapangan kerja. Ternyata realisasinya tidak seperti yang dijanjikan, gagal total juga. Tidak masalah, 3 bulan kemudian orang mengkritik juga akan lupa. Lalu sistem transparansi anggaran yang dibuat Ahok dihapus Anies. Terjadi anggaran siluman, lem aibon, pulpen yang miliatan, dikritik banyak orang, tidak masalah. 3 bulan kemudian orang juga akan lupa. Kelebihan bayar dikritik juga nggak masalah. 3 bulan kemudian orang lupa. Waktu zaman Ahok, setiap pagi orang akan mengadukan masalahnya di balai kota, dihapus oleh Anies. Dikritik tidak masalah. 3 bulan kemudian orang juga lupa. TGUPP oleh Ahok dipangkas karena dianggap terlalu memboroskan anggaran. Oleh Anies justru TGUPP dia mengangkat 70 lebih orang, memboroskan anggaran dan tidak terjadi apa-apa, tidak menghasilkan apa, dikritik. 3 bulan kemudian orang juga lupa. Jadi semua ide besar itu Anies sadar bahwa akan gagal. Tapi bagi Anies yang cerdas dia tahu tidak masalah. Karena 3 bulan kemudian setelah dikritik, orang akan lupa. Hebatnya Anies, yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan Anies yaitu yang setiap hari bisa dilihat, dirasakan, dan dialami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengenang semua pekerjaannya Anies ini setiap hari. Yaitu apa? Taman. Taman yang dibuat Ahok itu dipercantik, ditambah bunganya, ditambah tanamannya, lalu tempat bermainnya ditambah, lalu membuat taman-taman yang baru di seluruh pelosok Jakarta. Setiap hari orang kan melihat taman di seluruh pelosok Jakarta, dan orang suka sekali berkreasi ke taman, akan mengingat semua ini pekerjaan Anies. Lalu jembatan penyeberangan dibuat pernak-pernik, lampu kerlap-kerlip, dicat warna-warni, ya, lalu ditambah lagi dengan jembatan penyeberangan yang lain yang lebih indah sehingga orang bisa berselfie ria di tempat jembatan penyeberangan.
Nah, orang akan mengingat itu. Orang kan suka ke taman, suka selfie. Setiap ke taman, setiap selfie akan mengingat itu pekerjaan Anies. Itu hebatnya Anies. Lalu, orang yang naik busway tiap hari. Ada kendaraan pengumpan, kendaraan feeder untuk dijemput ke tempat masing-masing. Nah, setiap orang kan tiap hari yang naik busway itu merasakan itu. Dia bisa diantar ke rumah masing-masing dengan adanya feeder itu. Dengan ada kendaraan pengumpan. Jadi yang dikerjakan Anies itu yang bisa dilihat, dirasakan, dan dialami masyarakat tiap hari. Sehingga orang tiap hari akan mengingat Anies. Perkara ide besar yang gagal itu tidak masalah. 3 bulan dikritik, setelah itu orang toh lupa. Yang penting adalah pekerjaan yang bisa dinikmati, dilihat, dan dirasakan masyarakat tiap hari. Sehingga orang akan mengingat Anies tiap hari. Itu hebatnya Anies, cerdas, super cerdasnya Anies. Maka itu Anies berani mengatakan, lihatlah rekam jejak. Rekam jejak apa? Rekam jejak dia yang membangun Jakarta yang bisa dilihat, dirasakan, dan dialami masyarakat tiap hari. Itu luar biasa Anies. Saya sarankan supaya nama koalisi perubahan itu diganti dengan koalisi pencitraan. Itu lebih tepat. Karena semua perubahan itu gagal. Kalau pencitraan kan berhasil di DKI ini. Nah, dengan koalisi pencitraan itu, masyarakat Indonesia kan suka pencitraan. Dengan koalisi pencitraan, Anies pasti akan terpilih menjadi presiden pencitraan yang terhebat di Indonesia dan seluruh dunia. Salam presiden pencitraan yang super cerdas dan super jenius, Anies Baswedan.